Nah malah off cap. Oke, siap mau dimulai ya. 1, 2, 3. Baik semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Fadil Ramdansyah, dan kali ini di kesempatan yang sangat langka ini karena ini sudah direncanakan dari dulu, tapi belum sempat ketemu. Jadi kali ini kita kedatangan dua narasumber, yaitu yang pertama ada Rafa, kemudian ada Isan. Berdua ini adalah sahabat saya, salah satu yang terdekat, karena sama-sama berlatar belakang menjadi ketua-ketua gitu. Jadi saya banyak belajar dari keduanya. Kemudian tema yang akan diangkat pada podcast kali ini adalah pemuda hari ini, pemimpin di masa depan. Oke, apa kabar Rafa? Halo, sehat. Gimana Halo-halo juga dulu di ke sana semua penonton kabarnya? boleh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kesibukan sekarang Gimana di juga SMA? Dil kabarnya di sana? Alhamdulillah sehat. Kesibukan di SMA sekarang lagi apa ini? Di SMA sekarang kesibukan paling di OSIS. Alhamdulillah ya lanjut lagi di OSIS. Mantap, calon cuma Sama calon ketua OSIS. amin insya Allah. Amin Sama amin. lagi fokus ke fokus. Selain OSIS juga ada kesibukan di pensi sekolah sih soalnya mas. Ke panitia sekolah juga. Panitia pensi. Siap, mantap. Percaya saya mah yakin. Ya, Isan ini apa kabar San? Alhamdulillah baik. Sibuk Kamu banget gimana? ya mah. Baik, baik juga. Aduh, baik. Sombong ini mah Isan mah sibuk pisan asli. Asli sibuk banget ya mah. Kesibukan lagi apa aja sekarang San di SMA San? Ya alhamdulillah saat ini di SMA saya lanjut eskul sama ya kayak di SMP dulu ikut di Ikatan Remaja Masjid SMA 16 dan lanjut ikut juga di saat SMA saya mengikuti OSIS juga gitu. Aku ikut OSIS juga dan alhamdulillah saat ini pun saya diamanahi menjadi Sekum atau Sekre Umum Angkatan OSIS SMA 16 Bandung. Mantap. Udah keren aja Hmm. jabatannya. Oke, kita langsung masuk ke tema aja tentang pemuda hari ini dan pemimpin di masa depan. Baik, menurut Rafa, kira-kira apa hubungan antara pemuda dan pemimpin? Juga makna dari keduanya itu apa kira-kira menurut Rafa sendiri? Oke, jadi kalau menurut aku ya tentang ngedengar dua kata itu pemuda sama pemimpin, mungkin kita bahas dulu yang pemuda dulu gitu ya. Iya, boleh, boleh. Jadi kalau buat aku gitu ya, pemuda tuh kayak suatu individu yang dimana dia telah melalui proses yang dimana dia akan menjalani suatu kehidupan yang lebih panjang dibanding yang sebelumnya, di Hmm, mana dia akan apa ya, akan mengarungi berbagai macam rintangan atau gelombang lautan yang sangat luas gitulah ya. Jadi kayak mantap. masih banyak yang bisa diasah dari hal tersebut gitu. Lanjut ke pemimpin, kalau pemimpin mungkin nggak akan beda jauh gitu ya sama definisi dari pemimpin yang relevan. Jadi kalau pemimpin kayak suatu individu yang dimana dia tuh kayak bisa mempengaruhi suatu kelompok, baik itu suatu kelompok yang dia tugaskan atau kelompok di luar sana. Lalu juga dia tuh kayak suatu public figure gitu ya, yang dimana dia bisa Iya, membuat orang-orang di sekitarnya kayak terinspirasi mungkin gitu ya, bisa buat ya betul terinspirasi betul. juga. Terus harus bisa kayak mengontrol dirinya gitu kan ya. Jadi pemimpin itu gak hanya pemimpin dari organisasi aja, tapi bisa pemimpin dari berbagai aspek lah gitu ya, bisa dari keluarga ataupun diri sendiri gitu. Oke, mantap Itu mantap. aja sih. Kalau menurut Isan Oh ya, sendiri, sama itu ya hubungan keduanya ya. ya ya, satu lagi itu hubungan keduanya itu apa sih? Karena sering Oh iya, bersamaan gitu antara pemuda dan pemimpin itu bagaimana menurut antum? kalau menurut aku dia hubungan antara dari pemimpin sama pemuda itu kan udah dijelasin itu ya, kalau definisi dari aku tuh kalau pemuda tuh kayak suatu masa di mana dia akan mengarungi berbagai macam lautan, dia akan mengarungi berbagai macam pulau yang masing-masing bakal nemuin rintangan yang berbeda-beda. Nah, hubungannya sama pemimpin adalah di mana dia bisa
mengontrol dirinya atau bisa, membawa dirinya dan kelompoknya untuk, mencapai tujuannya gitu ya kan. Apalagi kan untuk pemuda ini kan baru gitu ya, baru, mengalami di mana dia itu, tahap di mana dia akan menuju ke lebih kedewasaan dia, pengalaman-pengalaman dia juga akan terasa. Nah, hubungan sama pemimpin dia itu bakal mencoba menjadi seorang pemimpin, baik itu untuk diri sendirinya dan untuk orang lain, Iya, betul. yang di mana dia akan mencoba untuk menambah pengalamannya, menambah wawasannya, skill-skill-nya, untuk menunjang kemampuan dia di masa yang akan mendatang nanti. Nggak hanya untuk sekarang, tapi efeknya untuk ke depannya. Dah itu aja. Mantap. Berarti salah satu skill yang harus dimiliki pemuda itu adalah salah satunya bisa menjadi pemimpin. Ya dari pemimpin diri sendiri, Yes. kemudian baru ke jangkauan yang lebih luas. Baik, kalau menurut Mm-mm. Ihsan dan juga kan disertai dengan latar belakang sebagai ketua IRMA gitu, mungkin bisa memberikan pandangan dari agama gitu tentang makna pemimpin, makna pemuda dan hubungannya. Kira-kira kalau menurut Ihsan sendiri bagaimana gitu? Baik, terima kasih ya, makasih sebelumnya. Izin ya, Bismillah. Jadi bagi saya itu bahwa pemuda itu adalah suatu sosok atau suatu individu di mana individu atau kelompok di mana dia akan menghadapi masa-masa yang menjadi awal dia untuk menghadapi suatu kehidupan sebelum menghadapi suatu kehidupan yang di mana dia itu akan mempunyai modal gitu untuk menghadapi bakal ke depannya. Ya, Yang di mana bahwa kita ketahui bersama bahwa pemuda itu adalah pondasinya bangsa, tiangnya Masya Allah, bangsa. mantap, benar-benar. Jadi jika pemuda itu lemah, maka niscaya suatu bangsa itu akan lemah. Namun jika pemuda itu kuat, maka niscaya suatu bangsa tersebut akan ikut kuat juga. Jadi kuat lemahnya suatu bangsa itu tergantung bagaimana kuat lemahnya pemuda-pemudi yang ada di bangsa itu. Untuk pemimpin itu yaitu izin ya, saya akan membacakan suatu hadis dulu. Ini ada hubungannya ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Jadi Nabi Shallallahu alaihi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Mohon maaf tadi agak salah. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa setiap jiwa itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Jadi kita bisa ambil hikmah di balik hadis ini bahwa kita semua itu adalah pemimpin yang diamanahi oleh Allah. Jadi baik itu kita memimpin individu maupun memimpin kelompok. Jadi namun menjadi pemimpin itu bukan suatu hal yang mudah. Emang itu kita bisa lihat jadi pemimpin itu emang enak, senang istilahnya lah gitu ya. Cuma kita balik lagi bahwa yang dimaksud dengan pemimpin itu adalah bukan suatu jabatan saja, melainkan amanah dan tanggung jawab yang wajib kita tuntaskan. Sebab jika tidak, yang dimintai tanggung jawabnya bukan hanya di dunia saja, namun nanti di alam sana di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hubungannya pemimpin dengan pemuda dengan pemimpin ya tadi itu? Jadi kita itu wajib memiliki sikap kepemimpinan sejak dini. Sebab jika kita tidak memiliki sikap kepemimpinan itu sejak usia muda, niscaya suatu saat nanti ketika kita sudah tumbuh dewasa, kita akan mudah dibodohi oleh suatu kelompok yang ada di luar sana. Mungkin jika kepemimpinan itu adalah bagi saya itu sikap yang wajib dimiliki lah, sekalipun itu hanya hal-hal yang kecil. Misalkan hanya kita memimpin individu kita sendiri aja gitu, kita pimpin sebelum memimpin kelompok yang lebih luas lagi. Sebab jika kita tidak latih jiwa kepemimpinan kita sejak muda, maka niscaya ketika kita menghadapi suatu diamanahi untuk memimpin suatu kelompok di masa depan nanti, kita akan tidak mempunyai pondasinya, maka ya siap-siap aja ada akibatnya gitu. Sebab sikap kepemimpinan yang baik itu menentukan suatu kelompok yang baik atau organisasi yang baik. Seperti itu. Baik, Masya Allah, mantap. Jadi yang dapat saya tangkap nih dari Ihsan bahwa majunya atau
berjayanya suatu bangsa dan suatu kelompok itu ketika individunya sendiri itu baik gitu, punya kualitas yang baik. Jadi pemuda itu bisa menentukan juga kualitas bangsa itu sendiri. Baik, izin menambahkan apa yang saya dapat dari guru kami semua, yaitu Ustadz Budi Ashari, salah satu ahli sejarah di Indonesia yang terkenal, menyampaikan bahwa pemuda itu adalah sumber kekuatan di antara dua kelemahan. Karena ketika kita kecil dan juga ketika kita nanti kembali renta, menjadi lebih tua lagi, menjadi balik lagi ke seperti anak kecil lagi gitu, butuh dibantu orang lain, kemudian banyak sekali keperluannya ketika kita sudah tua lagi. Nah, pemimpin ini adalah di antara keduanya, dia menjadi sumber kekuatan di antara dua kelemahan. Tapi yang menjadi permasalahan adalah sudut pandang bangsa kita kepada pemuda ini adalah masih buruk gitu. Jadi sudut pandang kita, terutama masyarakat kita tentang pemuda ini adalah selalu identik dengan hal yang negatif gitu, seperti kenakalan remaja, suka tawuran, ataupun hal-hal yang membuat kegaduhan di masyarakat. Itu biasanya sudut pandang yang terlekat kepada pemuda. Tapi kalau kita mau merubah pemuda, itu kita harus merubah dulu gitu sudut pandang masyarakat kita kepada pemuda, bahwa pemuda ini adalah satu aset yang besar kalau bisa dimaksimalkan gitu. Makanya kita harus bersama-sama bisa memaksimalkan pemuda, karena orang-orang terdahulu ketika dia masih muda tapi dia udah bisa menjadi orang besar gitu, sudah bisa berpengaruh untuk halayak sekitar, lingkungan sekitar. Nah, dari tadi yang kita obrolkan gitu, bahwa pemuda harus menjadi pemimpin terutama untuk dirinya sendiri. Nah, kemudian setelah menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri, dia akan menjadi pemimpin di lingkungan sekitar, kemudian ada organisasi, kemudian juga bisa mencapai ruang lingkup yang lebih besar seperti suatu negara atau suatu bangsa. Nah, karena teman-teman punya pengalaman gitu ya sebagai pemimpin, meskipun di SMP, salah satunya Ihsan itu pemimpin ketua sebagai Irma. Kira-kira bagaimana cara Ihsan menjadi pemimpin di Irma di SMP 30, dan juga ceritakan sedikit pengalaman Ihsan ketika menjadi ketua Irma gitu. Boleh Ihsan? Baik, izin ya. Dulu ketika saya diamanahi sebagai ketua Irma angkatan 2022-23, 2022-2023, awalnya saya pun di situ pada saat awal kepemimpinan saya mungkin masih banyak masalah ya. Sebab di situ masih awal-awal mungkin teman saya mengetahui itu sebagai ketua OSIS. Namun dengan jalannya waktu di situ saya dapat mengambil ilmu baik itu oleh anggota saya, teman-teman saya, baik ibu bapak gue yang ada di sekolah. Di situ saya mengambil ilmu bagaimana saya dapat memimpin dengan baik. Sebab apapun yang terjadi, kita pun sebagai pemimpin kita pasti membutuhkan membutuhkan manusia yang ada di sekitar kita gitu. Contohnya wakil, anggota-anggota kita, ataupun pembina misalkan. Nah, di situ mungkin awalnya saya tuh agak pusing juga memimpin. Itu kesalahan saya di awal. Saya istilahnya tidak mau menerima pendapat gitu ya oleh teman-teman saya awalnya. Namun saya di situ introspeksi. Jika saya begini, apakah saya mampu memimpin ke depannya gitu. Nah, setelah itu saya sedikit-sedikit mulai memperbaiki. Di situ saya mulai mengambil ilmu oleh teman-teman saya, pembina, maupun masyarakat sekolah lainnya. Sebab di situ kan kita dapat ilmu kepemimpinan tuh bukan hanya di anak-anak organisasi saja kan. Kita bisa dapat ilmu mengenai kepemimpinan itu misalkan di lingkungan sekitar sekolah, bahkan di sesosok yang kita gak kenal sekalipun kita bisa mendapatkan ilmu mengenai kepemimpinan. Contoh, kita bisa melihat pemimpin hebat yang ada di media sosial. Di situ kita bisa mengambil ilmu bagaimana beliau-beliau ini memimpin, baik itu memimpin dirinya maupun memimpin kelompoknya gitu. Jadi di situ saya ambil pelajaran bagaimana saya bisa memimpin anggota dengan baik, memimpin suatu organisasi dengan baik, sehingga lambat laun di situ saya mulai memperbaiki, dan alhamdulillah menjelang akhir masa jabatan saya melaksanakan
mengadakan kembali beberapa kegiatan yang sebelumnya vakum. Contohnya di sini ada Mabit maupun LDKI. Itu beberapa tahun sebelumnya, 2 atau 3 tahun sebelumnya itu tidak ada gitu. Namun alhamdulillah dengan inisiatif saya dan teman-teman saya yang pada saat itu baik di SMA maupun dan collab dengan OSIS waktu itu ya. Di sini saya membangkitkan kembali, mengadakan kembali kegiatan-kegiatan yang sebelumnya sudah istilahnya mati lah ya, tidak ada. Walaupun sebelumnya emang agak susah juga kan pada saat itu masih masa zamannya transisi COVID ini. Di COVID ke masa-masa emang bebas lagi gitu ya. Jadi awalnya contoh saya ingin flashback soal Mabit sedikit ya. Waktu itu saya dengan pihak OSIS tuh betul-betul ke sekolah tuh mengajukan Mabit ini penuh perjuangan gitu. Istilahnya mah awalnya kan kita tuh ada 2 angkatan susah di ACC. Kita minim lagi menjadi 1 angkatan terus masih tidak di ACC. Namun ujung-ujungnya hanya ya anak panitia saja gitu yang ikut Mabit. Tapi alhamdulillah dengan walaupun hanya segitu, tapi di sini kita bisalah menjadi awal untuk membangkitkan kegiatan-kegiatan kembali yang sebelumnya sudah mati. Yang kedua itu ada LDKI. Itu LDKI itu saya lihat tuh sudah tidak jalan 2 atau 3 tahun ke belakang. Namun di situ saya tidak diam gitu ketika melihat itu kegiatan tersebut tidak jalan. Sebab pembinaan kepemimpinan itu bagi saya sangat penting untuk melanjutkan estafet kepemimpinan gitu. Yeah. Dengan adanya pembinaan kepemimpinan, maka kita bisa memberikan ilmu lah kepada adik-adik kita, ilmu yang kita miliki kepada adik-adik kita bagaimana supaya beliau-beliau ini bisa memimpin dengan baik. Sebab pemimpin yang baik itu bukan dia yang mampu memimpin anggotanya dengan baik, tapi dia yang mampu menciptakan estafet kepemimpinan selanjutnya itu yang lebih baik dibanding kepemimpinan sebelumnya. Jadi di situ saya langsung peka terhadap keadaan bahwa jika LDKI masih tidak ada, maka saya mempunyai asumsi kepemimpinan selanjutnya akan gitu-gitu aja gitu. Jadi di situ saya mulai melaksanakan lagi LDKI, dengan menyusun kembali, dan alhamdulillah dibantu oleh ketua OSISnya juga gitu pada saat itu ya, beliau ini Elva gitu, saya dibantu. Mantap. Jadi yaitu kita itu menyiapkan lah estafet kepemimpinan itu yang lebih baik dibanding kepemimpinan sebelumnya gitu. Itulah bagi saya pemimpin yang berhasil itu adalah yaitu pemimpin yang mampu menyiapkan pemimpin yang selanjutnya lebih baik dibanding pemimpin yang sebelumnya. Mantap. Poin yang dapat diambil dari kata Ihsan yaitu tadi, pemimpin bukan hanya selesai menjabat gitu ya, tapi bisa meneruskan kepada penerusnya gitu, bisa menjadikan penerusnya sebagai pemimpin yang baik juga. Oke, kalau Rafa nih, kira-kira bagaimana cara menjadi pemimpin menurut Rafa, dan mungkin bisa diceritakan sedikit pengalaman ketika menjadi pemimpin di OSIS SMP 30, silakan. Di-on-kan dulu suaranya, Rafa. Mic-nya mati. Coba di-on-in dulu suaranya. Halo, tes, ada nggak suaranya? Oke, mungkin nge-lag ya. Kita tunggu dulu Rafa sebentar. Ihsan, masih ada Ihsan? Nah. Ada, alhamdulillah. Halo Mas Rafa, kedengar suaranya? Suara Rafanya nggak kedengar Kak sampai sini. Ya udah, kita lanjut dulu ke Ihsan. Mana ya? Bentar. Oke. Mungkin dari Ihsan apa rencana kedepannya gitu, plan-plan, rencana karir kedepannya, rencana untuk di universitas atau bagaimana, boleh diceritakan rencana Ihsan kedepannya bagaimana? Baik, izin ya, makasih sebelumnya. Baik, untuk kedepannya saya kan di sini masih kelas 10 SMA lah ya. Mungkin saya kedepannya ingin meningkatkan value saya dulu
misalkan saya ingin di depannya itu mempunyai istilahnya apa ya, jabatan yang bukan jabatan, kepemimpinan yang baik gitu di dalam organisasi yang saya ikuti itu, baik itu di OSIS, SMA dan sebagainya. Untuk kedepannya saya itu ingin ketika saya sudah selesai menjabat nanti, saya dapat mampu menyiapkan estafet kepemimpinan selanjutnya yang emang lebih baik gitu dibanding kepemimpinan saya. Jadi walaupun misalkan nanti saya menjabat, insya Allah saya akan usahakan dengan sebaik mungkin, baik itu misalkan saya menjadi ketua, wakil, sekretariat ataupun anggota sebagainya, yang insya Allah saya akan berusaha sebaik mungkin menjalankan amanah yang saya dapatkan di dalam kelompok atau organisasi tersebut dengan baik. Contoh, misal saya di OSIS mendapatkan suatu jabatan. Nanti di sana saya insya Allah akan melaksanakan tugas saya dengan baik, sekalipun itu tidak menjadi ketua ataupun hanya menjadi anggota saja. Tapi setelah saya menjabat itu, insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyiapkan estafet kepemimpinan selanjutnya yang lebih baik dibanding kepemimpinan saya. Seperti yang saya ucapkan tadi kan, pemimpin yang baik itu, pemimpin yang berhasil itu adalah ketika ia mampu menyiapkan pemimpin selanjutnya lebih baik dibanding pemimpin sebelumnya. Jadi mungkin itu untuk saat masa sekolah. Setelah lulus sekolah pun saya mempunyai plan, yaitu ingin memasuki Fakultas Ilmu Pendidikan Agama Islam. Itu saya ingin menjadi mempelajari lebih dalam gitu mengenai ilmu-ilmu yang ada di dalam agama Islam. Jadi bagi saya itu ilmu agama itu emang sangat penting gitu. Sebab jika kita menjadi pemimpin tanpa dilandasi oleh ilmu agama, maka itu kita akan menjadi pemimpin yang semena-mena, bahkan bisa jadi pemimpin yang bodoh. Betul. Itu jadi ketika kita melakukan suatu tindakan tanpa dilandasi oleh agama, itu tindakan itu akan kita lakukan tanpa pikir panjang gitu. Contoh, kita banyak kasus pemimpin yang menggelapkan uang. Ya, dia pemimpin yang emang ilmunya tinggi, tapi hanya ilmu dunia, gak ada ilmu agamanya. Jadi bagi saya itu ilmu agama dan ilmu dunia itu seimbang lah. Ketika dia mampu memimpin dengan ilmu dunia, dia juga mampu memimpin dengan ilmu agama. Kita bahasakan LPJ lah ya, jawaban itu. Kalau misalkan LPJ kita misalkan LPJ dunia kita bagus, belum tentu LPJ akhirat kita bagus. Tapi ketika LPJ akhirat kita bagus, insya Allah LPJ dunia kita bagus. Ini dalam segi kepemimpinan gitu. Jadi bagi saya, insya Allah dengan menekuni studi itu nanti, mudah-mudahan saya dapat kedepannya menjadi pemimpin yang baik. Baik itu untuk misalkan lingkungan SD kecil, lingkungan dalam lingkup kecil maupun untuk lingkup luas, contohnya suatu bangsa gitu. Sebab kita tidak akan tahu bahwa kedepannya kita akan menjadi apa untuk bangsa ini. Bisa jadi kita menjadi sosok penting untuk bangsa ini. Makanya untuk landasan ilmu dunia dan ilmu agama itu kita bukan harus lagi tapi wajib seimbang. Bahkan lebih baik agama lebih tinggi sedikit gitu, lebih tinggi untuk mengenai kepemimpinan ini. Supaya kita tidak menciptakan bangsa yang yang lemah dan yang mampu dibodohi oleh bangsa lain gitu. Jadi dengan fondasi kita saat pemuda kuat mengenai kepemimpinan ini, insya Allah maka bangsa kita akan menjadi kuat suatu saat nanti ketika kita sudah menjadi sesosok penting di bangsa ini. Sebab kita sudah mempunyai landasan sebelumnya ketika kita mempunyai dasar saat kita muda gitu. Baik. Terima kasih. Mantap. Jadi Ihsan sampaikan bahwa pemimpin itu bukan hanya butuh pintarnya saja gitu, tapi butuh landasan keimanan dan juga ketakwaan yang kuat gitu, supaya bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang baik untuk orang-orang sekitar. Ya, tadi untuk soal Mas Rafa terlewat, boleh diceritakan Ya, cara menjadi pemimpin versi Mas Rafa. Kemudian ceritakan sedikit ketika Rafa menjadi ketua OSIS di SMP 30.
Oke ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk yang masalah kepemimpinan itu ya, di sini aku ya di SM 30 otomatis angkatan 2021 2022 ya barengnya sama Fadil waktu itu dan juga ya bareng sama selalu kerja sama ya waktu itu sama Isan karena emang ya waktu itu tuh emang benar-benar baru-baru pertama banget dari angkatan COVID ya yang benar-benar ekstrim banget buat bikin terobosan buat ke kitanya juga. Pengalaman-pengalaman dari kitanya juga yang emang harus benar-benar di-press ya kan, dari angkatan sebelumnya, bahkan ke angkatan atas-atasnya juga. Jadi, kalau buat aku gitu ya, kalau untuk jadi pemimpin itu, adalah seorang pemimpin yang bisa, eee, apa ya, yang penting mengayomi para anggotanya dululah gitu ya kan, yang bisa membuat anggotanya itu nyaman terhadap dirinya gitu kan. Karena emang banyak gitu ya pemimpin-pemimpin yang, apa ya, yang hanya omongan-omongannya saja, tapi tidak bisa membuat nyaman para anggota-anggota dalamnya gitu kan. Nah, efeknya apa? Efeknya ya pasti akan ada banyak tekanan-tekanan di dalamnya juga. Nggak usah boro-boro jadi pemimpin lah gitu kan. Kita juga pasti di sini sebagai, masyarakat pasti merasakan tekanan-tekanan yang, pemerintah atau oknum-oknum yang berikan kepada kita. Kebayang kalau misalnya kita di organisasi, kita misalkan sebagai pemimpin yang memberikan tekanan-tekanan kepada para anggota kita, itu pasti nggak akan enak banget gitu kan. Jadi, apa ya, istilahnya harus bisa merasakan gitu kan apa yang dirasakan oleh para anggota-anggota atau para sekumpulan yang kita pimpin itu. Lalu, ya sedikit cerita aja gitu ya kan ya, waktu masih sempat menjabat gitu kan ya, pasti dalam namanya baru berorganisasi atau baru memimpin dalam suatu, organisasi pasti ya tantangan-tantangan pasti banyak gitu ya kan, terutama kalau waktu itu sebenarnya kalau di angkatan aku tantangannya tuh alhamdulillah gitu ya, bukan di, anggotanya, karena waktu itu ya alhamdulillah dengan menerapkan aspek yang aku omongin tadi, yang penting kita bisa memberikan kenyamanan kepada anggota kita, tapi kita tetap tegas akan keputusan-keputusan kita, itu hasilnya emang membuahkan hasil gitu ya, yaitu dengan, eee, dalam suatu proker-proker, dalam suatu kegiatan-kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar, komunikasi yang enak-enak gitu kan. Jadi walaupun dalam suatu proker pasti akan ada gitu ya kan yang kayak Slack-nya atau miskomunikasi itu pasti akan selalu terjadi. Walaupun hal itu terjadi, tapi setelah itu beres gitu, maksudnya nggak ada dendam pribadi atau nggak ada apapun itu. Kebayang kalau misalkan udah ada tekanan, udah ada pressure di sebelumnya pas kegiatan kayak gitu, di miskomunikasi kayak gitu ataupun keluar kata-kata yang kurang mengenakan, pasti pas beres itu kan agak berat di hati gitu kan, karena kita kan nggak tahu gitu ya isi hati manusia gitu, kita nggak bisa tahu apa isi pikiran orang lain, yang kita tahu adalah cover-nya yang hanya terlihat senang, tapi kita nggak tahu isi hatinya bagaimana, bisa aja di belakang ngomongin kita atau ngomongin apapun itu gitu kan. Waktu itu emang bener ya, waktu Ihsan ceritain yang waktu, apa, mabit itu ya, waktu mabit ya emang itu banyak banget itu ya, problematiknya sebenarnya, bukan nggak terlalu banyak di kitanya karena emang karena persiapan perizinannya sih yang lebih banyak susah ke perizinannya karena kan emang yang pertama aspek COVID-19 itu kan yang emang rada-rada liarnya minta ampun, terus sama apa ya, menyatukan pemikiran orang yang banyak di satu kegiatan tapi tetap, beberapa pihak yang mungkin yang mempertahankan egonya masing-masing itu agak susah gitu ya kan, tapi untungnya waktu itu alhamdulillah ya Ihsan egonya agak diturunin dikit ya, agak di-press ke bawah dikit gitu kan egonya, jadi ya alhamdulillah diizinkan gitu ya, walaupun 2 angkatan, 1 angkatan direlakan, ya apa, omongan dari kanan kiri, tapi ya yang penting ada progresnya lah ya, yang penting ada progresnya dibandingkan tidak ada sama sekali gitu. Terus waktu apa ya, yang waktu pemimpin itu jadi kayak gak hanya untuk anggota, tapi step level lanjutnya itu kita harus bisa menjaga, hubungan kita sama masyarakat di sekolah ini. Kita kalau dalam waktu itu aku dari skala sekolah dulu gitu, kita harus bisa menjaga, apa, hubungan kita sama
masyarakat yang ada di sekolah, baik itu gak hanya ke guru aja, tapi ke siswa-siswi pun juga kita harus bisa menjaga image kita. Bukannya kita mau dikenal baik, tapi kita di sini kan sebagai manusia harus bisa memotivasi orang-orang, harus bisa menjaga hubungan kita, jangan jangan sampai menyakiti. Emang kita boleh bercanda, cuman jangan sampai bercanda yang berlebihan. Karena apa? Karena emang gak semua orang itu pasti ada satu masalah beres langsung udah aja nggak dibahas lagi. Tapi ada, karena jabatan-jabatan kita sebagai ketua pasti ada kan banyak orang yang biasanya suka mencari-cari kesalahan orang lain gitu kan. Suka ada yang ingin mencari di mana kelemahan dia, dan disitulah kita akan mengalahkan orang tersebut. Kan ada banyak ya orang-orang seperti itu kan. Gak sedikit orang yang seperti itu. Jadi kita pun juga sebagai pemimpin gak hanya harus ramah, tapi kita juga harus bisa memiliki sikap yang waspada gitu. Bukan hanya waspada terhadap diri sendiri, tapi waspada terhadap orang lain. Intinya mah istilahnya jangan terlalu percaya lah. Emang kita boleh memberikan kepercayaan, tapi jangan terlalu percaya, karena gak tahu gitu ya, hari ini A tapi besoknya dan kemudian hari nggak tahu jawabannya A, ataukah udah ABCD atau apapun itu gitu kan. Jadi harus bisa mempertahankan keteguhan diri sendiri gitu ya kan. Terus juga pentingnya sih untuk dalam organisasi untuk membangun relasi-relasi itu, karena dalam relasi itu ya kita nggak akan ada Zoom seperti ini gitu ya kan ya. Kalau nggak ada relasi itu kita nggak bisa ada Zoom seperti ini, nggak ada pertemanan yang seindah seperti ini ya. Luar biasa lah gitu ya relasi itu, efek positifnya dibandingkan efek negatifnya lebih banyak efek positifnya gitu kan. Tergantung bagaimana kita bisa memanfaatkan relasi-relasi itu. Mungkin kalau di akhir kepemimpinan aku ya, kalau yang kurasain dan masyarakat sekitar aspirasikan kepada aku ya gitu ya, emang alhamdulillah di akhir emang berjalan dengan alhamdulillah, bersyukur banget gitu ya. Entah gimana gitu ya, mungkin doa gitu ya, jangan melupakan doa gitu kan ya. Emang kita doa sekarang, berdoa, tapi itu efeknya untuk kedepannya gitu kan. Kita nggak akan tahu yang masa depan. Siapa tahu kan doa-doa kita yang sekarang itu membantu kita di akhir kita nanti gitu kan, yang membackup kita. Jadi sebenarnya dari semua hal aspek itu yang membackup kita tuh bukan hanya skill, tapi doa-doa kita gitu ya, karena kita panjatkan itu yang membackup kita, itu yang menolong kita bukan hanya di akhirat, tapi istilahnya gini ya, di dunia aja membackup kita kebayang di akhirat nanti gitu ya kan, yang luar biasa gitu kan di akhirat nanti gitu. Mungkin kalau dari aku segitu aja gitu ya. Kalau untuk masa kepemimpinan gak banyak yang bisa ceritain, karena emang udah udah dibahas tadi gitu ya kan ya, secara garis besarnya lah. Mantap. Baik, saya izin menceritakan juga gitu pengalaman saya ketika menjadi pemimpin di 34. Sama halnya, karena kita generasi 2007 gitu, kepotong sama COVID, dan kita merasakan yang namanya sekolah online gitu. Kita kurang gaul, kita ya banyak yang berubah gitu dari sikap dan sifat diri kita, karena kebiasaan baru gitu untuk jauh dari sosial dan tidak bersosial secara langsung. Nah, itulah salah satu yang sulit ketika kita menyatukan kembali, karena kita semua awalnya asing gitu sama para anggota gitu, tiba-tiba masuk dalam satu organisasi, semuanya asing, semuanya kita nggak tahu asal usulnya, karena kita juga udah nggak lama banget gitu untuk ngobrol secara langsung, berteman secara langsung. Nah, itu butuh pembiasan di awal gitu. Juga untuk kita mungkin generasi yang bangkit sendiri gitu, salah satunya ya mungkin ada kakak kelas yang membantu, tapi ya mungkin sebagian juga ada yang kakak kelasnya karena sibuk juga dengan sekolahnya, mungkin itu kita bingung, kita bimbang gitu, kita dilatih untuk belajar sendiri. Itu juga yang saya rasakan ketika di awal-awal, tapi dari awal sampai akhir alhamdulillah gitu banyak perubahan yang terjadi, khususnya dari diri sendiri gitu, untuk teman-teman semuanya di anggota saya, kemudian juga di sekolah saya juga. Yaitu salah satunya adalah karena relasi gitu, relasi yang kuat, bisa ketemu orang-orang hebat kayak Isan, kayak Rafa gitu, sama teman-teman yang lainnya juga. Saya banyak belajar dari yang lainnya gitu. Mungkin saya akan menyampaikan beberapa yang saya dapat gitu ketika menjadi pemimpin. Salah satunya menjadi lebih bertanggung jawab, menghargai waktu, kemudian bisa menjadi lebih peka gitu kepada sekitar, kemudian
wawasan menjadi lebih terbuka, pikiran menjadi lebih visioner untuk kedepannya, juga bisa memikirkan gitu, bukan hanya diri sendiri tapi juga bisa memikirkan hal-hal yang lain, gitu, memikirkan orang lain, memikirkan lingkungan, kemudian ya mungkin kalau kita sekarang belum bisa memberikan yang terbaik gitu untuk bangsa kita karena kita berjalan masing-masing, ada yang menjadi pelajar, ada yang menjadi apa, tapi setidaknya kita menyumbang sesuatu yang positif untuk bangsa kita dari pikiran kita gitu, kita menyuarakan kebaikan. Mungkin bisa diceritakan apa yang didapatkan oleh Ihsan sama juga Rafa gitu, singkat aja poin-poin ketika menjadi pemimpin, apa aja yang didapatkan, singkat aja, boleh beberapa poin. Siapa dulu? Boleh Rafa Siapa dulu. dulu kan bebas. Rafa dulu boleh. Oh ya, yang pertama kalau poin-poin yang didapatkan dari kepemimpinan itu, yang pertama satu, kita bisa apa ya, mungkin gak akan beda jauh dari poin-poin yang tadi. Yang penting kita pertama bisa bertanggung jawab, terus kedua kita bisa melatih kepemimpinan kita atau bahkan bisa mengembangkan jiwa kepemimpinan kita, lalu selanjutnya menghargai, baik itu bisa menghargai waktu, yang penting kita bisa menghargai orang lain gitu ya, nggak hanya menghargai diri sendiri tapi kita bisa menghargai orang lain. Bagaimana kita bisa menjaga komunikasi kita dengan orang lain gitu ya, karena emang benar-benar kita tuh harus bisa menjaga komunikasi. Tanpa ada komunikasi yang terjalin itu emang gak akan bisa terjalan gitu ya, komunikasi itu. Terus yang selanjutnya, bagaimana kita harus bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada gitu kan, karena dalam kehidupan ini pasti akan adanya masalah, tapi dengan adanya keorganisasi ini, kepemimpinan ini, kita bisa belajar dalam memecahkan masalah-masalah gitu. Karena itu mungkin kalau dari aku itu aja, sisanya mungkin bakal ditambahin sama Ihsan. Silakan Ihsan. Masih ya, kalau untuk aku itu yang ke-1 itu ya mungkin kita bisa lebih peka lah ya kepada terhadap keadaan yang ada di lingkungan kita. Jadi dengan menjadi masuk ke dalam suatu organisasi itu, kita dilatih untuk peka terhadap suatu keadaan. Contoh misalkan dalam suatu kegiatan kita bisa mempunyai plan A misalkan, tapi saat kegiatan mulai itu sudah beda lagi, jadi kita siaplah menyiapkan plan dadakan itu. Yang kedua, melatih kita untuk bisa memanajemen waktu. Jadi selain peka kepada keadaan, kita juga mampulah sedikit walaupun masih sedikit untuk memanajemen waktu, tapi setidaknya kita udah mempunyai modal bagaimana kita bisa memanajemen waktu dengan baik. Yang ketiga, kita bisa saling mengenal, saling menghargai kepada anggota kita ataupun teman-teman kita yang asal usulnya beda, sikapnya beda, sifatnya beda. Di situ kita bisa saling menghargai dan menyatukan yang namanya perbedaan itu. Selanjutnya mungkin kita juga mempunyai bekal untuk kehidupan kita di masa yang akan datang dengan jiwa kepemimpinan yang ada, walaupun masih sedikit istilahnya ya, masih awal-awal gitu ya, tapi setidaknya kita sudah mempunyai bekal bagaimana kita bisa memimpin kita, istilahnya nanti keluarga kita, teman-teman kita, lingkungan kita, bahkan bangsa kita gitu. Sebab pemuda itu adalah salah satu sosok hebat bangsa yang dimana sangat dibutuhkan oleh bangsa ini. Maju tidaknya suatu bangsa tergantung oleh pemuda di bangsa itu. Baik, kalau itu bagi saya itu. Terima kasih. Oke, kita tarik kesimpulan bahwa pemimpin itu salah satunya yang terpenting adalah menjadi teladan untuk semuanya gitu ya. Nah, jadi kalau mau jadi pemimpin mungkin kita harus bisa memperbaiki diri kita sendiri dulu, mulai dari hal-hal kecil, mengatur jadwal, rajin untuk belajar, untuk mengatur waktu lain sebagainya, sehingga kita bisa menjadi teladan untuk teman-teman kita semuanya. Mungkin terakhir nih, pesan singkat aja untuk teman-teman semua yang lagi berjuang, sama buat adik-adik juga. Dari Ihsan dulu, pesan singkat boleh. Ya, sedikit aja ya bagi untuk semuanya yang berjuang, baik itu teman-teman kita maupun adik-adik saya. Tolong sikap dulu kalian, sebab pemimpin itu menjadi contoh lah, pusat perhatian siswa dan siswi ataupun di lingkungan sekitar kita gitu. Jika kita mampu menjadi contoh yang baik, insya Allah semua juga akan mengikuti kita. Yang kedua itu, ketika kita memimpin itu, visi misi kita itu istilahnya jangan banyak-banyak lah, tapi yang penting singkat, padat, dan jelas. Sebab buat apa visi misi banyak tapi implementasinya gak ada gitu. Yang penting mah singkat, padat, jelas, tapi implementasinya itu yang banyak,
Yang wah itu implementasinya, bukan visi misinya gitu. Tapi visi misi itu juga penting gitu ya. Selanjutnya mungkin kuatkan dulu fisik dan mental gitu ya. Untuk fisik itu kan kita baik itu waktu lah, mengorbankan waktu, tenaga, semua pikiran kita gitu. Itu semua ketika kita masuk suatu organisasi di mana jiwa kita itu dilatih sangat secara tidak langsung dilatih, fisik kita itu sangat capek, saya mengakui. Cuma bagaimana caranya kita menikmati aja gitu, nikmati capek itu selagi masih masa-masanya gitu. Insya Allah nanti akan menjadi kenangan. Untuk mental itu kita siapkan untuk kuat. Sebab apa? Pasti banyak omongan-omongan, selentingan-selentingan yang nggak enak untuk kita. Yang namanya jadi public figure itu istilahnya mah apa ya? Ada sisi positifnya, ada pandangan positifnya, ada pandangan negatifnya. Jadi kita selain siap dengan pandangan positifnya, kita juga siap menghadapi pandangan negatif oleh masyarakat lingkungan kita. Mungkin itu ya. Oke, terakhir dari Rafa, pesan-pesan, boleh. Oke, boleh, yang mungkin nggak akan banyak-banyak gitu ya. Yang penting intinya ya buat rekan-rekan, buat adik-adik semuanya, semangat gitu ya buat yang sedang baru atau bahkan sedang menjalani proses dalam berorganisasi. Yang penting kalian semangat terus, yang penting bisa menikmati perjalanan kalian ini, pasti gak mudah gitu ya kan kalian bisa di posisi ini. Dan juga sudah mencapai pencapaian yang besar gitu ya untuk kalian sendiri gitu ya. Plus buat kalian, jangan merasa kalian apa ya, kurang dari orang lain. Kalian pun juga di sini mempunyai kelebihan masing-masing, punya kekurangan masing-masing gitu ya. Jangan lupa gitu ya, kalian dalam berorganisasi jangan lupa untuk mendapatkan restu gitu ya dari orang tua, karena kita mau bagaimanapun juga gitu ya, kita di sini masih mempunyai orang tua. Kita harus bisa minta restu gitu ya ke orang tua kita, karena apa ya, bikinlah skala prioritas gitu kan. Yang pertama agama, kedua orang tua kita, baru yang ketiga pendidikan kita gitu. Yang keempat mungkin udah bisa berorganisasi, kelima pertemanan dan pergaulan kita gitu kan. Nah, dalam skala prioritas itu kita bisa melihat bahwa mana sih yang lebih penting gitu kan. Apalagi di sini kita pertama agama, kedua orang tua kita gitu kan. Nah, Oke, mungkin ini jaringannya terputus, Mas Rafa. Ya, mungkin kita akhiri aja karena udah sampai menit ke-40 juga, udah lumayan lama. Jadi buat teman-teman semua, makasih yang udah gabung gitu. Sehat-sehat semuanya. Isan, Rafa, terima kasih juga untuk yang sudah menonton. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.